Hai Sobat UNES, ketemu lagi dengan host yang jarang nongol di podcast UNES. Di konten sebelumnya sepertinya saya disinggung-singgung. Sudah lama nggak nongol, akhirnya saya nongol lagi. Hari ini kedatangan tamu yang sama dengan konten sebelumnya, itu Bapak Burhan. Iya Mas Rosid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ini. Anda mau mengomentari kumis saya ya? Kumisnya masih ini ternyata. Jenggotnya juga masih. Saya juga akhirnya punya jenggot ini Mas Rosid. Ya. Sudah setahun saya tidak nge-host di sini Pak. Oh jadi, sama. Kita juga hadir ketika ada penerimaan mahasiswa baru Mas. Seperti itu. Oke, kita kembali ke topik saja. Jadi topik ya. Konten sebelumnya itu kan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru. Ada SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri. Cukup hafal sekali. Jangan-jangan pengelola penerimaan. Betul data saya dia. Oh, oke. Gimana Mas? Kalau masalah-masalah itu saya hampir di luar kepala Pak, hampir tapi belum gitu ya. Siap. Jadi kan orang harus memilih UNES ini kan harus ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, sebelum itu ada berapa fakultas di UNES itu? Kita punya 8 fakultas, Mas Rosid, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum. Berikutnya adalah program pasca sarjana gitu. Saya hafal luar kepala Mas Rosid. Gitu. Oke, karena pasca sarjana kan keluar dari SNMPTN dari SBMPTN ini karena dengan seleksi mandiri ya. Kalau tahun 2021 ini kuotanya sama nggak dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya? Ada peningkatan Mas Rosid. Kalau tahun 2020 kita menerima 8.400 di semua jalur ya. Di semua jalur ya. Sudah termasuk pasca sarjana atau belum? Untuk S1 saja ya. Dan D3. Nah, untuk tahun ini kita akan menerima kisaran 9.400-an. Berarti meningkat sekitar 1.000. 900 sampai 1.000 Mas. Ya, 1.000 itu tersebar di beberapa fakultas ya? Tersebar. Ya. Jadi ada yang penambahan sekitar 200 di satu fakultas seperti Fakultas Bahasa dan Seni, ada penambahan 100, ada juga yang tambahnya juga 150 dan sebagainya. Jadi menyebar ke 8 fakultas Mas Rosid. Kita itu kan punya prodi-prodi yang dengan keketatan yang sangat luar biasa, 1:100 sekian begitu ya. Betul. Kalau 5 prodi yang paling ketat apa itu? Yang paling laris di UNES? Ya, tahun 2019 itu kita punya prodi yang paling ketat se-Indonesia itu. Yang farmasi itu iya, baru khusus Saintek tapi ya. Khusus Saintek ya, itu kan. Itu di farmasi. Lah sekarang di tahun 2020 prodi yang favorit ini di 3 jalur ya, Mas, secara rata-rata gitu rata-rata itu manajemen itu masih di peringkat pertama. Itu peminatnya paling banyak Mas Rosid. Ya. Itu lalu psikologi. Oh ya, psikologi. Lalu kesehatan masyarakat. Ya. Lalu teknik informatika itu juga luar biasa. Teknik informatika tetapi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya. Mintanya luar biasa Mas Rosid. Ada PGSD, itu kan. PGSD juga masih cukup masih cukup tinggi. Terkenal. Lalu ilmu hukum itu menjadi favorit di UNES Mas Rosid. Oke, semua prodi tadi yang disebutkan yang keketatannya tinggi tadi adalah sarjana ya, jalur S1. Kita juga punya prodi D3. Apa saja? Untuk D3 mulai tahun 2020 kita hanya membuka 2, yaitu Staterkom dan D3 DKV. Ada di Fakultas PIPA dan satunya di Fakultas Bahasa dan Seni. Gitu. Dan tahun-tahun sebelumnya kan kita punya beberapa D3 tapi sudah di take down ya. Artinya sudah tidak menyelenggarakan lagi. Nah, untuk D3 ini jalurnya adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri saja ya. Saja. Jadi kita bisa memilah seleksi mandiri ini khusus untuk S1 juga ada, terus pasca sarjana dan D3. Untuk pasca sarjana dan D3 nggak akan masuk di SNMPTN maupun di SBMPTN. Betul. Oke. Lalu kalau kuliah di UNES itu pakai apa namanya? UKT atau besaran biayanya? Biayanya kita pakai UKT Mas Rosid. Itu Mas Rosid kelihatannya kok cepat sekali itu loh. Kita santai dulu, kita sapa mahasiswa itu dengan santai dulu. Apa karena kumisnya udah lama kan dipotong ini jadi cepat ini ya? Ya ini karena efek lama nggak nge-host Pak, jadinya gini harus belajar lagi dari depan. ya. Oke, berbicara tentang uang kuliah tunggal UKT. UKT ya. UKT di UNES sudah 3 tahun atau 4 tahun tidak ada peningkatan. Oke. Di tahun 2021 juga rapat pimpinan sudah menyampaikan tidak ada peningkatan. Jadi kategori 1 sampai dengan kategori 7 sama dengan tahun sebelumnya Mas Rosid. Oke, kategori 1 itu masih di angka 500.000 sampai 1 juta. Oke. Ya, yang tertinggi 7 juta sampai 8 jutaan.
Oh, berarti masih tetap menggunakan 7 level, 7 kategori 7 ya? kategori, 7 level itu G. 7 kategori. Kalau Pascal tentunya bukan UKT ya, dengan nama Ya, dia dengan punya kemandirian punya untuk kemandirian. pengelolaan keuangannya ya. namanya adalah SPP ya. SPP itu G. Oke. Terus ada nggak sih beasiswa yang ditawarkan kalau kuliah di UNES itu? Wah cukup banyak Cukup Mas banyak Rosid. ya. Nah sekarang yang harus disiapkan oleh para siswa ini, kita sapa dulu para siswa dulu Mas Rosid. Yang cukup banyak itu, yang disiapkan saat ini adalah KIP kuliah. KIP kuliah. Tahun lalu kita menerima kuota 1.740 Mas Rosid. Nah kita berharap di tahun 2021 ini ada peningkatan ya. Atau minimal kuota itu bertahan di situ. Nah ini asli terjadi Mas Rosid. Dia mendaftar KIP kuliah, diterima tetapi dia tidak diterima sebagai KIP kuliah, itu yang terjadi. Oh, berarti kuliahnya seleksinya diterima, tetapi pada saat seleksi KIPK tidak diterima. Tidak diterima. Kalau kasus seperti ini bagaimana? Itu karena kuota masing-masing perguruan tinggi itu kan terbatas. Ya. Jadi seperti kemarin di UNES itu yang mendaftar menggunakan KIP kuliah 20.000 Mas Rosid. Yang mendaftar ya? Dengan KIP itu Dengan kan, KIPK. yang harapannya dia akan mendapatkan beasiswa dengan Ya. KIP kuliah. Yang diterima adalah 1.740. Maka yang lain diterima, tetapi harus juga dengan biaya mandiri. Oke. Gitu. Karena kuota KIP di UNES terbatas begitu Mas. Kalau kecuali KIPK ada beasiswa lain? Ada ya beasiswa yang dikelola oleh bidang kemahasiswaan, Ya. ada PPA, ada beasiswa dari perbankan atau mungkin dari lembaga BUMN yang lain. Bahkan dari pemerintah daerah setempat siswa itu tinggal itu ada beasiswanya. Misalnya pemerintah Kabupaten Kendal, Kabupaten gitu. Semarang atau Kota Semarang itu dia mengeluarkan beasiswa untuk siswanya atau mungkin mahasiswanya yang berasal dari tempat apa namanya Mas? Tempat dia tinggal gitu ya. Jadi untuk para calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang nggak usah khawatir karena ada banyak sekali kemungkinan mendapatkan beasiswa, baik itu mau masuk yaitu seperti KIPK tadi kan mau masuk, maupun nanti pada saat sudah kuliah yaitu bantuan-bantuan beasiswa yang lain nggak usah khawatir bagi Anda yang mohon maaf ya kurang mampu begitu ya. Iya. Tetap semangat untuk berkuliah karena memang beasiswa tersedia cukup banyak. Iya. Oke, dilanjutkan mengenai tentang ini. Seseorang atau calon mahasiswa ini kan harus punya motivasi nih kalau mau masuk UNES. Yeah. Kira-kira apa yang ditawarkan UNES dari fasilitas dan lain sebagainya? Ya. Aku harus kuliah di UNES karena apa? Oh iya, yang pertama satu prospek ke depan. Kita melihat tahun 2020 kemarin ada berita menggembirakan. Alumni UNES masuk diterima PNS 5 besar Mas Rosid. Gitu itu kan suatu berita yang bagus. Kita kalahnya dengan UT. Berarti penyerapannya sangat bagus ya. Sangat bagus di PNS kerja. Ya, itu kan di UNES itu punya peluang bagi kawan-kawan yang ingin jadi pegawai negeri ya atau PNS. Alhamdulillah di tahun 2020 cukup banyak yang terserap. Kita peringkat 5. Lalu yang ingin berwirausaha, yang ingin mengembangkan diri di bidang entrepreneur juga kita beri kesempatan untuk mengembangkan diri ke sana. Lalu yang kedua selain tadi keterserapan di usaha yang tinggi, keserapan yang tinggi terus. Lalu ketika kuliah itu juga masih biaya terjangkau dari biaya hidup ya. Kalau kita lihat makanan di sini cukup murah. Oh iya. Lalu kos-kosan juga murah. Itu tentang kehidupan di sekitar kampus. Kalau fasilitas di kampus bagaimana ke fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, ke olahraga kita sudah lengkap ya. Kita sudah lumayan lengkap. Kita punya untuk kesehatan kita punya puslakes. Lalu untuk olahraga juga ada beberapa tempat praktek olahraga, ada lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lari dan sebagainya. Nah, kita akan coba lengkapi lagi fasilitas itu. Di Fakultas MIPA misalnya laboratorium juga kita coba akan tingkatkan. Kalau berkaitan dengan perpustakaan sepertinya sangat bagus ya. Itu yang sering kita pamerkan. Nama perpustakaannya Pak, Rumah Ilmu. Rumah Ilmu itu kadang menjadi ikon kita sekarang itu kan. Kecuali bangunannya yang bagus juga fasilitasnya yang komplit ya. Iya, betul Mas Rosid. Terus yang berkaitan dengan ini Pak, kalau tadi kan berbicara mengenai fasilitas yang di kampus yang sudah mendukung, kita sebagai LPTK juga sudah ada lab di sana sini begitu dengan masing-masing prodi yang punya pengembangan ilmu. Lanjutannya adalah berkaitan dengan biaya hidup di sekitar kampus. Kita kan ada di Sekaran nih. Desanya namanya Sekaran, kelurahannya, kecamatannya Gunung Pati. Kota Semarang. Bagaimana untuk biaya hidup di sekitar sini? Ya kalau biaya hidup terjangkau lah Mas. Ya. Seperti kita itu kan dari keluarga tidak mampu sebenarnya, tapi bisa hidup di UNES kan. Ya alhamdulillah ya. Kayak kita tahu kan, saya kan dari pedesaan, sudah suka mencari pasir gitu kan. Jadi ya Pak Buran juga asli mana? Sama Gelang, Merapi ini. Saya
Saya juga penambang pasir, jadi Oke. masih punya Tapi kemampuan keahlian. membuktikan bahwa ya masih bisa datang ke UNES Iya. berkuliah dengan biaya yang mohon maaf ya memang dulu memang belum seperti sekarang. Betul, betul. Jadi untuk biaya kehidupan di sekitar kampus memang cukup murah ya. Cukup murah. Kalau transportasi untuk menjangkau ke UNES, ini Iya. kita anggap saja nanti pandemi sudah usai gitu ya. Kita Pandemi membayangkan pandemi selesai. sudah usai, Oh, iya. maka akan ada mahasiswa yang berbondong-bondong ke iya. kampus. Maka bagaimana untuk mengakses ke kampus ini? Apakah ada transportasi umum yang sudah sangat memadai? Saya kangen sama mahasiswa kalau kita bicara seperti itu. Waduh, kerinduan saya jadi muncul nih Mas Rosi. Saya menggoda kerinduan ini Mas Rosi sama mahasiswa-mahasiswa saya ya, termasuk Mahasiswa saja ya, mahasiswa enggak ya? wah ya itu, ya itu ya. Ya itu ya tentu itu kan. Jadi mahasiswa dan mahasiswi. Oke. Itu agar pandemi itu selesai bisa datang ke kampus dengan akses yang cukup mudah, Mas Rosid. Ya. Kita punya bandara yang bagus juga. Iya, yang dari luar Jawa gitu ya. Gitu ya, Bisa. yang di luar bisa melalui bandara. Lalu dari bandara ke sini ada transportasi umum ada transportasi, kita sudah ada BRT, BRT, bisa ya. dilewati BRT gitu dan kan. itu cukup murah ya. Cukup murah, Mas Ya Rosid. kalau kita juga di sekitar situ kan juga ada transportasi yang agak premium sedikit, misalnya taksi dan lain sebagainya taksi, datang di fasilitas sini. online, Gojek, Oh, ya. gitu, Grab itu juga masuk di UNES itu kan. Cukup banyak sekali. Kita membayangkan setelah pandemi ya Mas Oke. Rosid ya. Karena ngomong-ngomong tentang membayangkan setelah pandemi, kira-kira perkuliahan di semester gasal 2021. Ini kan setelah penerimaan mahasiswa baru, kuliah pertamanya kan di bulan September besok nih. Iya. Di semester gasal Iya, 2021. Kira-kira prospeknya seperti apakah? Masihkah daring atau memang sudah bersemuka ini? Begini Mas Rosid, jadi kita harus mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat, Kemendikbud maupun Satgas Covid setempat. Ya. Yang utamanya pemerintah daerah atau Hmm. kota dan provinsi. Nah, yang utama saat ini kan kesehatan dan keselamatan Mas Rosid. Ya. Jadi untuk apa kita punya harta banyak tapi kesehatan kita atau mungkin keselamatan kita terganggu. Jadi kita utamakan kesehatan dan keselamatan. Jadi harapannya ya sudah pandemi selesai. Harapan kami tidak ada dari kita itu yang ingin pandemi terus-menerus ada. Oke. Harapannya segera berakhir dan kita bisa semuka, bertatap muka, kuliah bisa bareng-bareng gitu kan. Jadi lebih lebih akrab ya. Iya. Bahkan mahasiswa yang sekarang sudah akan semester 2 ini belum ke kampus ya. Iya, ini yang daring. menjadi Ya, daring tapi untuk ya. adik-adik nanti yang mau masuk Universitas Negeri Semarang, jangan khawatir. Ya tetap semangat dulu. Tetap semangat ya. Kita akan bisa keluar dari pandemi ini dan kita bisa bersemuka. Pak Burhan, ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan kamu harus kuliah di UNES karena gitu. Ya, Apa Pak? Satu kata aja. Kamu harus kuliah di UNES karena itulah sarana kamu mencapai asa yang sudah kamu cita-citakan. Cukup puitis. Terima kasih iya. Pak Burhan sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Iya. Semoga konten ini lebih menarik dari yang tadi. Tahun yang lalu Atau tahun yang sebelumnya. Iya, betul. Oke, demikian podcast hari ini. Jangan lupa selalu pantau podcast UNES di channel YouTube dan di Spotify. Saya Rosi Trianggoro Putro. Bye bye.